Baik, jadi sekarang kita akan membahas mengenai grafik. Ya. Jadi grafik itu merupakan suatu gambaran atau representasi dari suatu data atau informasi. Jadi grafik itu memiliki berbagai macam bentuk. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis dari grafik. Ya, di mana jenis dari grafik itu antara lain adalah yang pertama ada grafik batang, grafik histogram, grafik garis, dan grafik lingkaran. Ini grafik-grafik yang akan dijelaskan di handout ini. Sebenarnya ada banyak lagi grafik, tapi cukup 4 ini saja. Kita mulai dari yang pertama mengenai grafik batang. Nah, sesuai namanya, grafik batang itu merupakan grafik yang menyajikan data. Nah, di sini perlu digarisbawahi data yang bersifat kategori. Ya, ada kategori di sana dengan batang persegi. Nah, karena grafik batang berarti dia menggunakan batang persegi nantinya. Ya, dengan batang persegi panjang dengan tinggi atau panjang yang sebanding dengan nilai yang diwakilinya. Jadi nanti akan dibuat grafik yang nanti tingginya itu akan sebanding dengan nilainya yang nanti diwakili. Misalnya saja, nah ini diberikan tabel hasil panen di suatu desa, misalkan saja desa X. Jadi sebagai berikut. Nah, hasil panennya ada 3 di sini. Ada padi, jagung, dan tembakau. Masing-masing di sini beratnya adalah dari padinya dulu ada 25 ton, jagungnya 20 ton, tembakaunya 30 ton. Nah, caranya adalah kita lihat di sini. Untuk memplot grafiknya, yang pertama adalah buat sumbu koordinatnya dulu. Ya, salib sumbunya atau sumbu koordinatnya dulu dibuat. Baru kita ambil salah satu sumbunya. Kita ambil salah satu sumbu, misalnya sumbu ini sebagai hasil panen dan di sini sebagai total. Terkadang ada yang dibalik, jadi nanti dia bentuknya horizontal seperti itu. Kalau ini bentuknya vertikal. Nah itu. Nah setelah itu baru menggambar grafiknya. Nah, misalnya di sini ada padi, jagung, dan tembakau. Nah jumlah dari tinggi dari grafik batang ini, ya persegi panjangnya ini mengikuti dari berapa beratnya dia dalam ton. Misalnya 25, berarti buat di sini ada 5, 10, 15, 20. Nah, ini totalnya. Ini totalnya saya buat dalam bentuk kelipatan 5. Misalnya karena di sini 25, ini 5, 10, 15, 20, 25. Jadi ada di sini. Nah, bisa langsung dibuat persegi panjangnya. Seperti itu. Atau diberikan motif silahkan, atau diwarnai silahkan. Itu kreasi. Kemudian untuk jagung ada 20 ton. Jagung 20 ton. Nah, 25, 15, 20 di sini. Kita ikuti di sini. Nah, jagung ya, 20 ton berarti di sini. Nah, berarti kita buat persegi panjangnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir ada tembakau 30 ton, berarti 30-nya ada di sini. 30 kita tarik di sini, berarti di sini kita buat tembakau. Ini nanti diwarnai dan jadilah grafik batang. Selanjutnya kita masuk ke grafik histogram ya. Nah, grafik histogram ini merupakan grafik yang menyajikan data dalam bentuk interval. Nah, kuncinya di sini adalah datanya tersebut dalam bentuk interval. Jadi ada suatu interval nanti di dalamnya. Dengan batang persegi panjang dengan tinggi atau panjang yang sebanding dengan nilai yang diwakilinya. Nah, mirip seperti grafik di atas, grafik batang, tapi grafik histogram ini mempunyai ciri khas khusus, yaitu datanya dalam bentuk interval. Seperti apa? Kita lihat. Nah, jadi kita lihat datanya. Nah, di sini bisa dilihat ini merupakan
tabel tinggi badan siswa kelas 10 ya. Misalnya di suatu sekolah kelas 10-nya didata. Nah, tinggi badannya dari 150 ke 199, 160 ke 169, 170 sampai 179, 180 sampai 189. Nah, ini diukur tinggi badannya. Yang masuk ke rentang ini ya 150 sampai 159 cm ya. Ini dalam cm. Jumlah siswanya ada 10 orang. Ada 10 orang yang tinggi badannya segini ya. Nah, tinggi badannya yang 160 sampai 169 ada 25 orang. Yang tinggi badannya 170 cm sampai 179 cm ada 20 orang. Yang dari 180 cm sampai 189 cm ada 5 orang. Nah, cara membuatnya mirip dengan yang ada pada grafik batang. Cuma perbedaannya di sini adalah kita buat kartesius biasa ya. Tapi di sini kita lihat yang kita plot di sini adalah intervalnya. Dari 150 sampai 159 batas bawahnya masuk langsung ke 160. Ini mepet ya. Ini berhimpit. Jadi dia saling, kalau bisanya bilang kita saling sambung ya. Dari 160 sampai 169 nyambung langsung 170. Nah, ini nyambung ya. Kemudian dari 170 sampai 179, kemudian nyambung lagi dengan 80-nya. Terakhir sampai 189 nyambung dengan 90, tapi ini udah habis intervalnya. Nah, tadi katanya yang ada 150 sampai 159 itu ada 10 orang ya kan? Nah, 10 orangnya itu langsung ditulis seperti ini. Ada 5, 10. Berarti di sini 10 ya. Berarti di sini ada 10 orang yang tinggi badannya antara 150 sampai 159. Lanjut ke 160 sampai 169 ada 25. Nah, ini 25 di sini. Bawa sini. Berarti ini tingginya itu sampai 25 di sini. Dari 170 sampai 179 ini ada 20 orang. 5, 10, 15, 20. Ada 20 orang. Yang terakhir ada 5 orang ya. Jadi itu langkah yang kedua. Coba Anda perhatikan lagi. Ini grafik batang. Ini grafik histogram. Silahkan Anda perhatikan. Perbedaannya itu adalah kalau di grafik batang, dia datanya dalam bentuk kategori. Tapi yang di sini, ini dalam bentuk interval. Dia berada pada interval tertentu. Dan ini pun berhimpit. Tidak seperti grafik batang yang tidak berhimpit satu sama lain. Sekarang kita masuk ke grafik garis ya. Jadi sesuai namanya di sini ada grafik garis. Jadi merupakan grafik yang menyajikan data. Tapi di sini untuk grafik garis dia harus ada runtunan waktunya. Ada runtut waktu. Misalnya dari misalnya dia bisa dalam bentuk per jam, dari jam ke 8, 9, 10, 11 atau seterusnya. Bisa juga dalam bentuk hari, misalnya hari Senin sampai hari Minggu. Atau mungkin dalam bentuk bulan, dari bulan Januari sampai Desember. Atau mungkin dalam bentuk tahun, dari tahun 2005 misalnya sampai 2022 itu misalnya. Jadi dia ada runtun waktunya. Nah, ini digambarkan dengan garis dan kurva. Nah, seperti apa nantinya kita lihat. Diberikan tabel pengunjung perpustakaan pada semester 1. Nah, semester 1. Kita lihat kan, ada bulan, ada jumlah pengunjung. Nah, perhatikan di sini. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ini waktu nah. Ya, ini adalah waktu yang menunjukkan bulan. Dari bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10, bulan ke-11, bulan ke-12. Jadi ini ada hubungan antar waktunya dia. Nah, berarti ini bisa kita gunakan grafik garis. Nah, katanya jumlah pengunjungnya ada 40 orang di bulan Juli,
35 orang di bulan Agustus, 40 orang di bulan September, 20 orang di bulan Oktober, 15 orang di bulan November, 30 orang di bulan Desember. Nah, bagaimana cara memplotnya? Nah, kita lihat di sini. Buat sumbu koordinat ya, seperti biasa. Kita pakai di sini salah satunya sebagai bulan, misalnya Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, seperti ini. Nah, sekarang kita plot dulu titiknya per bulan. Bulan Juli, berapa jumlah pengunjungnya? Ada 40. Kita aja dulu 40. 1, 2, 3. Jadi di sini 40-nya. Ada di sini 40-nya. Juli 40. Ini kita lihat ini harus tegak lurus. Kita titik di sini. Oke. Anggap dulu garisnya nggak ada ya. Kemudian Agustus 35 katanya. 35 Agustus di sini. September ada 40 di sini. Oktober ada 20 di sini. November ada 15 orang. 15 di November. Oh, di sini. Kemudian Desember ada 30 orang. 30 di Desember. Di sini berarti. Nah, di sini saatnya kita untuk menghubungkannya dengan garis. Sesuai namanya grafik garis, berarti kita harus hubungkan dengan garis. Dari sini ke sini, 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 sini. Nah, ini harus runtut sesuai dengan runtutan waktunya. Nah, itu yang langkah ketiganya di sini. Yang menjadi kunci utama, kembali lagi, harus ada runtutan waktunya. Harus ada runtun waktu. Kalau tidak dalam bentuk runtun waktu, kurang cocok digunakan grafik garis. Terakhir, kita membahas masalah grafik lingkaran. Nah, yang ini juga berbeda sekali bentuknya dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi grafik lingkaran ini merupakan grafik yang menyajikan data kategorikal. Nah, mirip seperti diagram batang tadi. Nah, tapi di sini dia tidak dalam bentuk batang, tapi dia dalam bentuk lingkaran. Sesuai namanya, tapi lingkaran itu yang akan kita bagi dalam beberapa sektor atau juring nantinya. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh. Nah, diberikan data hobi siswa. Nah, ini kategorinya dalam bentuk hobi ya. Kelas 10 dalam tabel berikut. Nah, jadi dalam kategori ini ada bulu tangkis, catur, dan sepak bola. Ini jumlah siswanya ada 10 orang gemar bulu tangkis, 15 orang gemar catur, 25 orang gemar sepak bola. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, bagi juring dulu. Ya, caranya untuk pembagian juring adalah seperti ini. Untuk bulu tangkis, juringnya nanti adalah jumlah siswa yang hobi bulu tangkis per total siswa semua. Tadi katanya ada 10 orang ya. 10, berarti kita tulis 10. Totalnya semua berapa? 10 plus 15 plus 25, dan 50 orang. Berarti 10 per 50 itu menjadi 20%. Ya. Ini dikalikan 100 sama-sama ya. Sehingga menjadikan 20% ya. Kalau kita cari dia 0,02 ya. Berarti 20%. Kita ubah dalam bentuk persen semuanya. Kemudian catur. Siswa yang hobi catur per total siswa. Di yang total yang caturnya ada 15, totalnya 50, ada 30%. Terakhir ada sepak bola. Jadi siswa yang hobi dengan sepak bola per total siswa. Ya, sepak bola ada 25 orang. Ya, totalnya ada 50. Berarti 50%. 20 tambah 30, 50. 50 tambah 50, 100%. Berarti hitungannya pas ya. Karena satu lingkaran ini itu adalah 100%. Nah, kalau kita bagi-bagi tadi apa yang tadi? 20% ya. 30% ada 50%. 50% ini artinya setengahnya. Setengah dari hasilnya. Dari sepak bola 50%. Berarti nanti kayak gini jadinya. Juringnya kayak gini. Catur 30%.
Oh, ini kebalik ya. Yang catur 30% ya. Kebalik. Caturnya di sini, bulu tangkisnya sini.